Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, ini berita bukan berita baru ya, karena yang jadi pack beritanya, news packnya, cantelan beritanya adalah bukan kisah ya, peristiwa. Mohon maaf, bukan kisah, peristiwa meninggalnya Hakim Suryaman SH ya. Ini meninggal pada 11 Juli, sebetulnya sudah lampau ya, sekarang di tanggal 13 ya. Tapi meski demikian ini cukup menyita space ya, ruang-ruang di jagat pemberitaan kita, baik di media massa yang disebut mainstream maupun di media sosial. Tapi karena ini newspack, saya tampilkan juga ya, fakta kini. Ini banyak dimuat lain di media lain, tapi antara ini fakta kini. 16 hari setelah memvonis HRS 4 tahun penjara, Hakim Suryaman meninggal dunia. Ya kan? 14 hari setelah memvonis HRS 4 tahun, Hakim Suryaman meninggal dunia. Saya kurang informasi, bisa jadi saya tidak tahu persis sakitnya apa, dan saya memang tidak berusaha mencari-cari berita tentang penyebab meninggalnya Hakim Suryaman ini, kecuali memang ada perasaan gitu ya. Ada perasaan, tapi sebagai muslim tetap kita akan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan menurut ini adalah poster, kalau boleh sebut poster ya, poster resmi yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur ya. Ini dikasih innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dan saya merasa bahwa Suryaman adalah seorang muslim juga. Sejauh kabar yang saya dapat, saya memang tidak cari-cari soal ini, tidak cari-cari cerita, kabar bagaimana, kenapa meninggalnya, apakah karena COVID, sakit biasa, atau apa segala macam, atau kata seperti kata warganet yang mengatakan ini buah dari perbuatan yang menjatuhkan sanksi dan seterusnya sebagainya. Menjatuhkan pidana, maksudnya menjatuhkan hukuman pidana 4 tahun penjara pada Habib dan sebagainya. Itu sama sekali di luar konteks saya bicara, dan saya sama sekali tidak ingin tahu. Makanya saya tidak mencari tahu. Tapi saya menjadi tergelitik ketika buka-buka ya, setiap hari lah kita semua buka-buka WA segala macam, dapat kiriman entah dari grup yang mana, saya udah gak inget lagi, sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Ini gambar Habib ini gambar orang pakai sorban, pakai gamis dari belakang, yang kita segera paham yang dimaksud oleh ini Habib Rizik Syihab ya, sampai berjumpa di pengadilan akhirat. Nah, ini kalimat ini menjadi sangat populer begitu Majelis Hakim dipimpin Hatwanto SH mengetok hukuman vonis 4 tahun penjara, dan selesai menolak akan mengajukan banding. Sidang ditutup, Habib berdiri menyalami para penasihat hukumnya dan menyalami para hakim juga JPU. Kemudian dia mengatakan terima kasih, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Dan kita publik menjadi tahu karena ucapan ini diulangi oleh pengacara Habib, Aziz Yanwar, kepada wartawan, dan kemudian menjadi sangat viral, dan beberapa hari lalu malah sempat menjadi trending topik. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Tapi sekali lagi, saya tidak bermaksud mengait-ngaitkan ya. Buat saya, Suryaman sudah meninggal, selesai, finish, that's all ya. Apakah dia punya peran bagaimana segala macam, finish. Walaupun dalam sidang-sidang pengadilan kita kenal apa yang disebut dengan dissenting opinion ya. Dissenting opinion adalah misalnya majelis hakim memutuskan A gitu ya. Nah, dissenting opinion adalah hakim 1, 2 atau berapa majelis hakim yang berpendapat B, berbeda dengan A. Tapi karena harus ambil suara, maka si B tadi, yang berbeda tadi kalah suara, sehingga secara resmi majelis hakim memutuskan A. Nah, itu orang-orang yang berbeda pendapat dengan putusan resmi majelis hakim itu disebut orang-orang yang punya dissenting opinion, opini yang berbeda. Dan sampai berita ini turunkan, kita tidak membaca dari 5 atau 45 majelis hakim itu ada yang punya dissenting opinion, punya pendapat berbeda. Dan biasanya dissenting opinion itu memang diizinkan untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun akhirnya ketua majelis hakim memutuskan sesuai yang telah disepakati, mungkin kalah suara. Dan sekali lagi, tidak mendengar ada dissenting opinion, termasuk dari Hakim Suryaman ini. Tapi sampai berjumpa di pengadilan akhirat, saya berpikir ini kalimat yang mau disebut magis, nggak magis ya, tapi
bertuah juga enggak, nanti saya terjebak pada klinik dan sebagainya. Tapi ini kalimat yang betul-betul sangat bernas gitu ya. Sangat bernas, sangat dalam maknanya, dan menurut saya seharusnya siapapun yang mendengar sampai jumpa di pengadilan akhirat, seharusnya menurut saya hatinya tergetar. Harusnya tersentak gitu. Astagfirullahaladzim. Kalau kita orang Muslim ya, astagfirullah, kita beristighfar, kita diingatkan, kita berterima kasih bahwa apapun perilaku kita, baik buruk perilaku kita, benar atau jahat perilaku kita, lurus atau menyimpang perilaku kita, apapun, sekecil apapun, bahkan Al-Quran menyebut sebesar biji zarah, sebesar zarah pun. Dulu waktu kita masih kecil sebesar biji sawi ya, saya nggak tahu biji sawi itu kayak apa, mungkin itu dulu dianggap paling kecil, sehingga guru-guru kita di SD dulu belum musim TPA ya, waktu saya masih kecil Taman Pendidikan Al-Quran belum musim ya, itu di surau, di langgar menyebut sebesar biji sawi. Sekarang zarah itu aslinya ya. Kemudian ada yang menyebut atom. Wa may ya'mal miskala zarratin khairan yarah, wa may ya'mal miskala zarratin syarran yarah. Kan gitu surat Al-Insyirahnya ya, bahwa amal perbuatan kita sebesar zarah pun, pokoknya yang paling kecil pun, yang paling halus, paling tipis, paling tak kelihatan pun, akan mendapat balasan di akhirat oleh Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, kan? Bukankah Allah itu adalah hakim yang sebaik-baiknya? Nah, menurut saya tadi kembali ke ucapan sampai berjumpa di pengadilan akhirat ini benar-benar harusnya menyentuh. Tapi sekali lagi saya tidak ingin mengkait-kaitkan dengan Suryaman. Cuma saya kembali tadi, saya menjadi istilahnya ya, ketika saya tanpa sengaja menonton, ini tayangan dari rekan saya Refli Harun, pakar hukum tata negara, masih muda, cerdas, berintegritas, berani, tapi ya bijak kalau kata saya. Dia sering menasihati saya, Mas, kalau bikin YouTube pakai rem, jangan ngegas terus. Dan nasihatnya bijak lah, dia walaupun di bawah saya tapi jauh lebih bijak daripada saya. Apalagi ilmunya jauh di atas saya nggak ada sojong bukunya dia. Nah, Refli Harun, ini beredar potongan wawancara dia dengan Aziz Yanuar ya, pengacara Habib Rizik. Nah, ini yang saya mau poin podcast saya kali ini adalah ini. Bagaimana seorang Aziz Yanuar yang mengutip atas nama penasihat hukum dan atas nama Habib Rizik Syihab mampu berkata begini, yang mestinya buat saya ini istimewa, karena saya mohon maaf, saya belum sampai pada level yang Aziz sampaikan ini. Dari kami pribadi dan juga tim kuasa hukum mengucapkan kepada keluarga Pak Hakim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya dan ini suaranya jangan pelan-pelan. Ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun kepada keluarga almarhum Pak Suryaman. Saya mewakili tim kuasa hukum turut berduka cita sebagai sesama muslim, kewajiban kita seperti itu. Kemudian semoga diampuni dosa-dosanya. Amin. Dan juga diterima segala amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan menghadapi musibah ini. Kafabil mauti wal idah. Maut ini, kematian adalah pelajaran untuk kita semuanya. Itu yang saya dapat sampaikan, Abang, untuk keluarga almarhum, dan juga saya di sini mengingatkan ya, untuk semua pihak-pihak yang berkontribusi dalam kezaliman terhadap rakyat, terhadap sesama anak bangsa, terhadap ulama, terhadap habaib, terhadap ustadz, untuk mari sebelum semuanya terlambat kita bertobat, kita meminta ampun kepada Allah dan meminta kerelaan serta keridoan kepada pihak-pihak yang dizolimi itu. Apalagi terkait penegakan hukum, apalagi terkait kekuasaan Anda semua para penguasa. Saya menasihati diri saya sendiri dan kita semua untuk kita takut kepada Allah,
dunia ini sementara, akhirat selamanya. Saat ini akhirat hanya cerita, dunia yang kenyataan. Tapi nanti dunia tinggal cerita, akhirat akan menjadi nyata. Takutlah sebelum hari itu terjadi, mari kita bertobat. Demikian, Bang. Gimana saudara? Aziz ini saya kenal lumayan dekat, walaupun tidak sangat dekat, tapi alhamdulillah lumayan dekat sebelum dia moncer terkenal dengan maksud saya pembelaan terhadap Habib Rizik dan para ulama yang dizalimi oleh penguasa. Kami beberapa kali ketemu, dan ketika dulu saya bermasalah, ketika saya melaporkan Sukmawati Soekarno Putri yang membanding-bandingkan Rasulullah dengan bapaknya, Insinyur Soekarno. Ingat nggak kalimatnya depan para mahasiswa? Saya mau tanya kepada kalian, di abad 20 ini, mana siapa yang lebih berjasa? Apakah Insinyur Haji Soekarno atau Nabi Muhammad SAW? Kan gitu kan? Lalu dia juga membandingkan mana yang lebih bagus antara Pancasila dan Al-Quran. Kan gitu, sempat viral tuh. Lalu saya melaporkan Sukmawati Soekarno Putri atas ucapannya itu ke Barreskrim. Ke Barreskrim, dan yang mendampingi saya adalah Aziz Yanuar dan kawan-kawan. Dan setelah itu saya jadi banyak kenal, intens dengan kawan-kawan. Dan anak-anak muda ini semua jauh di atas, di bawah saya umurnya, tapi luar biasa. Dan kembali ke soal Aziz ya. Ucapan-ucapan Aziz ini ada beberapa hal ya yang menurut saya luar biasa, karena kalau saya berdiri pada posisi Aziz, saya belum tentu mampu seperti itu. Kalau bahasa tasawufnya, makom saya, level saya belum sampai levelnya Aziz dan kawan-kawan. Dahsyat. Pertama, dia mengatakan atas nama pribadi dan tim pengacara dan Habib, kami mengucapkan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kami berdoa semoga, nah ini coba penting nih, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah terima amal ibadahnya, dan semoga keluarganya diberi ketabahan dan kesabaran. Ini menurut saya saudara, diucapkan oleh orang yang dizalimi oleh kekuasaan, yang pada konteks ini dizalimi oleh majelis hakim. However, mereka memutuskan itu dengan nurani sendiri atau dapat pesanan perintah dari atas dari kekuasaan. Kita tidak tahu, wallahu alam, cuman dari secara analisis mempelajari pola-polanya kita sudah hampir sampai pada kesimpulan hampir pasti bahwa ini adalah pengadilan yang penuh rekayasa, pengadilan politik yang dibungkus dengan seolah-olah kasus hukum. Nah, kembali ke soal tadi, betapa untuk peristiwa yang disebut kebohongan tentang status kesehatan, kebohongan status kesehatan loh, kemudian disebut menebarkan kebohongan, dan disebut kebohongan itu menyebabkan keonaran yang jelas-jelas disebut oleh dalam amar putusan hakim itu. Keonaran itu antara lain terdapat dalam media sosial. Anda bisa bayangkan nggak? Onar di media sosial karena ucapan yang dianggap kebohongan itu menjadi poin kesalahan Habib Rizik Syihab. Dan disebut juga bahwa keonaran itu menyebabkan aksi demonstrasi di perumahan di Sentul sana. Yang dalam sidang kasus lain di Megamendung itu terungkap bahwa anak-anak yang demo 20 orang itu adalah orang-orang yang dibayar, terungkap dalam pengadilan. Tapi majelis hakim menjadikan itu sebagai bagian dari amar putusannya, bahwa Habib Rizik Syihab telah nyata-nyata terbukti berbohong, menebarkan kebohongan, dan menimbulkan keonaran, dan divonis 4 tahun penjara. Gila nggak? Jadi saya ingin mengatakan ini kezaliman yang luar biasa, tapi korban kezaliman itu masih bisa mendoakan. Nah, ini luar biasa. Masih bisa mendoakan agar Suryaman SH diterima amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan keluarganya mendapatkan kesabaran dan ketabahan. Top. Ini top. Kalau saya nggak yakin saya mampu seperti itu. Kalau saya pada posisi yang dizalimi. Nggak bisa dong, Jus. Enak aja dia menzalimi gue. Gara-gara putusan dia, gue di penjara 4 tahun, bla bla. Mungkin seperti itu. Tapi Aziz dan kawan-kawan, top. Levelnya, makomnya di atas saya.
Kemudian kalimat lain yang menarik sekali di ujung cerita Aziz Janwar tadi. Ini menjadi, dia mengutip suatu pepatah bahasa Arab bahwa kematian itu adalah pelajaran. Pelajaran penting buat siapa saja. Setiap saat, apalagi hari-hari ini, begitu kita buka WA, innalillahi si anu meninggal, innalillahi si ini meninggal, innalillahi ibu itu meninggal, innalillahi si anu. Ditaburi dengan berita-berita duka cita, baik dalam susunan kalimat maupun dalam bentuk meme. Ya, ada tokohnya, ada orang yang meninggal, ada innalillahi, ada doa-doa. Itu setiap hari kita dapat 1, 2, 3. Di grup saya, di grup FNN saja, teman saya Tony Rashid itu menceritakan dia baru pulang dari kampung, dalam sekian waktu bibinya, 2 orang bibinya meninggal di hari yang sama. Kemudian ininya, itunya. Saya sempatin tadi ada 3 atau 5 orang dalam tempo yang begitu singkat, keluarga dia sendiri. Jadi maksud saya ingin mengatakan buat kita semua bahwa ucapan Aziz Janwar yang mengutip pepatah bahasa Arab bahwa kematian itu adalah pelajaran yang berharga, itu penting betul buat kita. Kalau hari ini kita baca si Anu, si B, si C, si D, bukan mustahil besok yang dibaca orang adalah nama kita. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Edi Mulyadi bla bla bla. Bukan mustahil, sangat-sangat mungkin, saudara. Dan itu kalimat Aziz berikutnya. Pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan pada penguasa semua. Pada penguasa semua, khususnya diri saya sendiri, dia bilang gitu. Bla 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 bla, mengerikan. Apalagi kalau menyangkut kekuasaan, apalagi itu kalau menyangkut vonis. Aziz secara khusus menyebut itu, saudara. Ini anak muda, masih muda, tapi penuh kematangan. Saya beberapa kali bertemu dan akan melakukan wawancara dengan dia. Kalimat-kalimatnya teratur. Tidak seperti saya, cengengesan, bentak-bentak, nyurang, nggak marah gitu ya. Nggak, Aziz datar. Saya tanya dengan gempuran pertanyaan, dia datar-datar saja. Dia betul-betul bisa menjaga ritme emosinya. Dahsyat sekali. Saya nggak tahu sesungguhnya ketika dia mengucapkan kalimat-kalimat ini perasaannya seperti apa. Tapi dia bisa tetap datar, cool. Dan ini kemampuan yang tidak bisa dimiliki oleh sembarang orang. Saya jauh dari kemampuan itu, betul-betul. Tapi kalimat-kalimat Aziz dengan kalimat-kalimat yang terstruktur, rapi, datar, sepertinya tanpa emosi, apalagi meledak-meledak dengan penuh kemarahan. Saya ingin mengingatkan kepada semua penguasa, termasuk diri saya, dia bilang gitu, bahwa kita hati-hati. Kezaliman, dahsyat. Aziz, saya harus belajar berguru kepada kamu. Luar biasa. Dan ini buat kita semuanya, saudara. Tapi dari semua yang saya rangkai tadi dari awal, saya ingin mengatakan beberapa hal. 1, Aziz mewakili tim pengacara. Aziz mewakili Habib Rizik Syihab. Dan sebagai seorang tokoh, seorang habaib, seorang habib, orang yang di dalam darahnya, tubuhnya mengalir darah Rasulullah SAW. Dan kita percaya itu. Karena paling sedikit ada organisasi rabita yang menelusuri nasab seseorang yang mengaku-ngaku habaib, sudah memutuskan bahwa Habib Rizik Syihab memang keturunan Rasulullah generasi ke-38 kalau sampai Fatimah Zahra. Kalau naik lagi ke beliau sampai generasi yang ke-39. Kita percaya. Tapi itu menunjukkan bahwa HRS memang punya kualitas. Dia bisa memaafkan orang. Orang yang menzalimi dia. Masih 3 atau 4 hakim lain kan maksud saya. Ya, di luar orang-orang yang memberi perintah, di luar orang-orang yang disebut dalam salah satu pledoi-nya mereka yang intelijen hitam dan sebagainya dan seterusnya. Habib Rizik luar biasa. Dan dalam penjara dia masih mengingatkan kepada kita semua, umatnya, pengikutnya, pencintanya, melalui pengacaranya bahwa jangan abaikan, jangan lupakan, usut tuntas peristiwa pembunuhan 6 laskar. Peristiwa kilometer 50, jangan sampai pupus. Bayangkan, dia tidak lagi memikirkan dirinya. Saya nggak tahu, kalau saya di dalam mungkin saya akan merenung, bersedih, kok zalim betul negara ini kepada saya. Kok saya diperlakukan tidak adil, bla bla. Mungkin seperti itu kalau saya.
Tapi Habib, kita dengar berita, kita dengar dari media-media online khususnya bahwa di mana Habib berada, di situ Islam tumbuh. Gairah keislaman ada pengajian, ada khutbah-khutbah Jumat sebelum betul-betul dilarang, ada kegiatan luar biasa. Dimanapun orang kalau dekat dengan Allah, itu seperti lebah dalam Al-Quran. Lebah itu selalu memberikan manfaat kebaikan. Lebah itu selalu hinggap di tempat-tempat yang baik. Tidak seperti kata Muldoko kemarin, lalat politik. Kita nggak tahu siapa yang dimaksud lalat politik, tapi sebagai orang awam di luar kekuasaan kita tahu lalatnya banyak di istana. Saudara sekalian, ini pelajaran penting dari pernyataan singkat potongan, saya kira ya. Itu pasti satu wawancara yang panjang dengan Refli Harun, tapi dipotong sekitar 2 menit dan beredar dengan sangat luas. Dan saya betul-betul salut pada kalian Hajis dan kawan-kawan dan pada Habib Rizik yang sudah menunjukkan jiwa besarnya memaafkan, bahkan mendoakan musuh-musuh yang menzaliminya. Saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.